Halo Sobat Film, kali ini kita akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul Caught in Time dan dirilis pada tahun 2015. Bercerita tentang kelompok pencuri paling terkenal di Cina. Seorang detektif terbaik bernama Song Sheng melacak kelompok gangster elang. Geng ini dipimpin oleh penjahat kriminal nomor 1 di Cina di tahun 1990-an bernama Sang Juan alias Falcon. Semasa jayanya dia telah merampok 22 toko dan bank, serta membunuh dan melukai puluhan orang. Geng elang bukan hanya kejam, tapi mereka juga sangat cerdas, kuat, dan teliti, sehingga hampir nggak pernah gagal dalam melakukan perampokan. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan perampokan di sebuah toko perhiasan. Geng elang pergi tanpa tertangkap sambil menyandra Song Sheng. Setiap melakukan aksinya, semua anggota geng elang selalu memakai penutup kepala. Jadinya sulit diidentifikasi wajah mereka. Falcon mengancam Song untuk menceritakan sebuah lelucon kalau mau nyawanya diampuni. Terus Song ngomong sesuatu tapi nggak kedengaran karena ketutup suara klakson mobil yang lagi lewat. Tahu-tahu mobil polisi sudah ada di belakang mereka. Jadinya Falcon berencana membuang Song buat menghentikan mereka. Song ditutup matanya dan dipakaikan penutup kepala punya Falcon. Tapi sebelum dilempar, Song berhasil menggigit telinga Falcon sampai membekas. Para polisi mengira kalau Song ini salah satu anggota geng elang. Makanya dia dimasukkan ke dalam sel. Jadi hari itu Song baru saja dipindahkan ke kota Canggu ini. Makanya polisi di sini nggak ada yang kenal dia. Beberapa jam sebelum perampokan, Song baru tiba di kota Canggu. Dia akan jadi kapten biro kriminal di situ. Dia dijemput oleh detektif Guang. Sementara itu, geng elang sudah masuk ke toko perhiasan dan mengunci semua pintu keluar. Setelah memakai penutup kepala, mereka mengancam dengan tembakan dan menjara semua perhiasan. Falcon mendapati seorang pegawai habis menelepon polisi. Dia pun gak segan-segan menghabisinya, karena si pegawai gak bisa bikin lelucon. Kebetulan mobil yang ditumpangi Song lagi berhenti di depan toko itu. Song pun turun untuk memeriksa toko itu, karena curiga masih siang sudah tutup. Dia berhasil menangkap seorang anggota geng elang yang lagi jaga di luar. Tapi pas mau minta bantuan, dia lebih dulu dilumpuhkan sama anggota geng elang lainnya. Nah, jadi gitu ceritanya kenapa di awal tadi Song bisa ketangkap sama geng elang. Setelah menyelesaikan kesalahpahaman, Song mengumpulkan semua timnya. Mereka membuat evaluasi semua kejahatan yang sudah dilakukan geng elang di kota Canggu. Kini mereka sudah bisa mengenali Falcon dari luka gigitan di telinganya. Mereka juga menemukan bahwa geng elang selalu menggunakan senjata impor. Memang selama ini Falcon selalu membeli senjata dari penjual kalender di bioskop TV. Di situ Falcon juga nonton film kriminal untuk mempelajari cara cepat kabur dari kejaran polisi. Beberapa hari sebelum melakukan perampokan, geng elang akan bikin gladi resik dulu untuk memuluskan aksi mereka dan mencari jalan kabur yang aman. Mereka akan menelepon polisi dari dekat TKP buat nyari tahu berapa lama waktu yang mereka butuhkan buat melancarkan aksinya. Biasanya mereka akan membagi 3 tim. 1 orang mengawasi dari tempat tinggi, 1 orang bersiap di mobil, dan sisanya bertugas jadi eksekutor perampokan. Pada bulan November 1990, geng elang melancarkan aksi perampokan di sebuah bank. Untuk mengelabui polisi, mereka sengaja mencari tempat singgah di dekat bank itu. Barulah habis itu, mereka memulai aksi perampokannya. Seperti yang sudah direncanakan, polisi telat sampai di TKP. Mereka cuma mendapati bekas perampokan. Di situ geng elang bisa membuka 4 pintu brankas cuma pakai tali. Para polisi dibuat bingung. Song pun menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Dia meminjam tali sepatu bawahannya dan dikaitkan ke 2 buah pensil. Lalu dia membuat simpul khusus dan memelintir talinya sampai pensilnya patah. Geng elang sudah menduga kalau para polisi pasti akan memeriksa tempat singgah mereka. Falcon sengaja mengejek polisi dengan meninggalkan duit traktiran di situ. Bukannya marah, Song malah menerima dengan senang hati. Tujuannya buat memahami cara kerja geng elang.
Alhasil dia nemuin satu kebiasaan geng elang. Mereka akan mencari bangunan tinggi buat ngawasin jalannya perampokan. Beberapa jam setelah perampokan, Song menemui penjual kalender yang biasa menjual senjata ke geng elang. Dia pun mengancam orang itu buat kerjasama. Song gak langsung pergi, tapi dia menonton dulu film kriminal yang lagi diputar, seperti si Falcon. Ini untuk mempelajari cara penjahat meloloskan diri. Hampir 1 tahun lamanya geng belum beraksi lagi, tapi Song dan jajarannya tetap waspada mengawasi situasi. Barulah pada akhir September 1991, Falcon memulai lagi aksinya dengan merampok sebuah bank. Karena merasa selama ini aman-aman saja, geng ini nggak merubah pola kejahatannya. Jadinya Song sudah menyusun rencana buat matahin mata geng elang. Dia mencari yang bertugas mengawasi dari ketinggian. Dia pun berhasil menciduk si pengintai. Falcon dan yang lainnya sebenarnya sudah berhasil kabur. Tapi karena tidak ingin ada saksi hidup, dia pun balik lagi untuk membunuh temannya sendiri. Para polisi mencoba menghentikan mereka dengan berbagai cara. Tapi pada akhirnya mereka tetap kabur meski mobil mereka sendiri hancur. Habis kejadian itu, Song memarahi Qian. Ini karena memaksa untuk menolong gadis yang terjebak di mobil. Padahal saat itu Qian tidak membawa senjata. Seorang polisi itu harus bisa melindungi dirinya sendiri sebelum melindungi orang lain. Begitulah katanya si Kapten Song. Sementara itu geng elang lagi berduka. Tapi Falcon gak mau ada yang balas dendam kepada polisi. Karena pembalasan terbaik menurutnya adalah memastikan polisi gak pernah menangkap mereka. Untuk itulah Falcon memutuskan untuk memperluas medan perang di kota lain. Dia ngasih ucapan perpisahan ke Song dengan menulis kata-kata di uang gajinya. Setelah itu selama periode 1991 sampai 1993, geng elang telah berhasil merampok beberapa toko dan bank di berbagai kota di Cina Selatan. Lalu pada Februari 1994, timnya Song yang masih ngejar mereka tiba di kota Qingzhou. Mereka menemukan perampokan uang gaji milik para penambang yang modusnya identik sama dengan geng elang. Saat itu para penambang sangat marah. Mereka ingin mengambil uang gaji punya penambang lain yang tidak kena rampok. Di situ Song mencoba menenangkan mereka. Dia bilang cara itu sangat konyol dan melanggar hukum. Sebagai gantinya dia berjanji akan menangkap geng elang dan akan mengembalikan uang mereka. Pada suatu malam ada seorang wanita bernama Wen yang ramalannya akan berakhir buruk bersama pria manapun. Dia pun gak terima. Pas mau pergi dia nggak sengaja menabrak Falcon. Mereka lalu bertemu di atas gedung pas Wen mau bunuh diri, tapi nggak punya nyali. Jadinya mereka mengobrol berdua sambil lihat pemandangan kota. Untuk meminimalisir tingkat kejahatan di kota, Song meminta Dewan Kota agar memasang CCTV di tempat-tempat dekat pertokoan. Mereka meniru kota Shanghai yang sudah lebih dulu berhasil. Akibatnya geng elang nggak jadi bisa bergerak. Sebenarnya semua anggota selain Falcon mau nekat menghadapi polisi, tapi Falcon melarangnya. Terlihat tim polisi menunggu geng elang beraksi lagi. Song tetap berada di kota ini sambil mengawasi semua CCTV kota. Saking kerasnya dia bekerja, Song sampai kelelahan parah. Dia berhalusinasi semua orang pada pakai penutup kepala. Dia pun berakhir di rumah sakit. Di sisi lain, Falcon memanfaatkan waktu rehatnya buat menikahi Wen. Dan kini dia lagi hamil. Ternyata si Wen sudah tahu kerjaan si Falcon. Dia pun bermaksud buat ikut ke kota lain. Saking cintanya Wen sama si Falcon, dia membelikan hadiah buat ibunya Falcon berupa alat bantu dengar. Falcon mengirim pesan rahasia ke timnya yang isinya minta semuanya berkumpul di lapangan bulu tangkis. Tapi dia malah dibuat kesal karena salah satu anggota nggak hadir. Soalnya selama mereka rehat dia tidak punya kerjaan lain. Si teman jadi penyelundup barang ke Hong Kong. Anggota yang lain nyaranin buat ikut jadi penyelundup saja. Setidaknya mereka nggak akan mati di situ. Si Falcon jadi malah tambah marah. Dia menyuruh mereka untuk mengumpulkan semua anggota tim. Ini karena dia punya pekerjaan baru yang besar. Timnya Song dapat kabar kalau geng elang kembali beraksi. Tapi bukan di Qingzhou, melainkan di kota Wujiang. Infonya mau ada pengambilan uang tunai dari beberapa cabang bank yang tempat penyimpanannya sudah penuh. Sebelum perampokan terjadi, petugas pengambil uang sudah keliling buat ngambil koper uang. Sementara geng elang menunggu di cabang ke-8 dari 8 cabang yang lokasinya di tengah pasar.
Timnya Song juga memperkirakan cabang itu yang akan jadi medan perang. Mereka pun bergegas ke sana. Sebelum beraksi, Falcon memberikan sebuah granat tangan ke seorang bocah, berharap dia meledakannya di waktu yang tepat. Tak lama mobil pengambilan uang datang. Setelah mengambil uang dari kantor cabang, geng elang merampok dan membunuh para petugas. Mereka memindahkan koper uang ke mobil mereka sendiri. Tapi pas mau kabur, rute pelarian sudah terbaca sama timnya Song. Jadinya geng elang dan polisi harus beradu tembak di tengah pasar. Dalam aksi itu seorang anggota geng berhasil ditembak mati dan beberapa lainnya terluka sangat parah. Tapi seorang polisi anggota Song juga tewas. Di saat terakhirnya si polisi ini berhasil menggagalkan perampokan. Dia membuka pintu belakang mobil geng elang, sehingga pas kabur koper uangnya pada jatuh. Falcon pun sangat kesal. Dia meledakkan beberapa tiang listrik sebelum pergi. Setelah kejadian itu, Song mengamankan granat dari bocah tadi, yang untungnya nggak sampai meledak. Dia memperingatkan jajarannya kalau mereka harus cepat menangkap geng elang. Ini agar kejadian barusan yang menelan banyak korban jiwa tidak terulang lagi. Ini juga agar pengorbanan rekan mereka nggak sia-sia. Polisi dapat laporan kalau geng elang lagi beristirahat di sebuah hotel. Song mengecek ke sana dan menangkap 2 orang anggota geng yang terluka akibat pertempuran tadi siang. Tapi 2 orang itu nggak mau menyerah dan terpaksa ditembak mati. Sedangkan Falcon dan seorang rekannya berhasil melarikan diri. Tapi dalam insiden itu Guan harus mengorbankan sebelah tangannya untuk menghentikan ledakan granat. Setelah itu Song berhasil menyadap pager Falcon dan mengetahui kehamilan Wen. Mereka pun kembali ke King Sao dan mengawasi apartemennya Wen. Selang beberapa hari Falcon datang ke area apartemen. Tapi dia nggak ke tempat Wen, melainkan menerobos apartemen lain untuk melihat kondisinya. Dia sadar polisi pasti lagi mengincar dia. Makanya Falcon menelepon Wen menyuruhnya pura-pura nggak mengenalinya. Ini agar hukumannya menjadi ringan. Setelah itu dia harus tinggal dengan pria terakhir yang mereka temui. Wen menurutinya dan menghancurkan foto-foto Falcon. Dia juga mencoba kabur, tapi Song keburu menangkapnya. Saat menggeledah rumah Wen, polisi menemukan buku nikah yang ada foto Falcon. Biarpun belum pernah melihat wajahnya, tapi Song malah jadi bingung dibuatnya. Lalu dia nanya maksud pesan rahasia pager kiriman Falcon beberapa jam sebelumnya. Tapi Wen menolak bekerja sama. Mereka pun menyelidiki sendiri dan menemukan kalau itu adalah kode dari sebuah buku yang isinya tempat pertemuan selanjutnya. Pas di hari pertemuan, seseorang yang telinganya robek datang ke sebuah bioskop. Anak buahnya Song bersiap menangkapnya. Song gak ikut, soalnya wajahnya sudah ketahuan geng elang. Pas semua pengunjung sudah disuruh keluar, polisi pun menangkap pria tersebut yang mencoba bunuh diri. Penangkapan pria yang diduga Falcon itu menarik perhatian seluruh media di Cina. Tapi pas kita ditunjukkan wajah si pria, ternyata dia bukan Falcon, melainkan rekannya yang sengaja mengiris telinganya buat mengelabui polisi. Dia sangat setia pada Falcon dan tidak ingin Falcon kalah. Sayangnya biarpun Song tahu itu bukanlah Falcon, tapi dia nggak bisa membuktikannya. Sehingga kepolisian pusat memutuskan menutup kasusnya. Di saat bersamaan, Falcon yang asli pulang kampung ke kota Yongfeng. Dia melihat berita penangkapan rekannya dari pemandian umum yang dikelola oleh ibunya. Dia teringat lagi bagaimana dia bisa lolos sampai saat ini. Ternyata foto di buku nikah bukanlah dia, melainkan pria yang merupakan rekannya. Jadinya wajah aslinya belum terekspos sama sekali. Di saat yang sama, Song dan Qian belum menyerah mengejar Falcon. Mereka kembali ke apartemen Wen dan menemukan alat bantu dengar yang mau dikasih ke ibunya Falcon. Pada bulan September 1994, Guan ngasih tahu kalau penjual kalender sudah mati bunuh diri karena keluarganya jadi korban insiden Sunjian dari senjata yang dia jual sendiri. Tapi sebelum itu dia memberikan pager yang biasa dihubungi Falcon kalau butuh senjata. Selain itu, Guan juga dapat pager penjual senjata lain langganan Falcon. Setelah sadar kalau Falcon ada di Yunfeng, Song dan Qian bergegas menuju ke sana. Rupanya di saat bersamaan Falcon lagi merencanakan perampokan di toko emas. Beberapa hari kemudian Falcon menghubungi penjual senjata. Dia menyuruh ketemu secepatnya di tempat yang selalu hujan. Pesan itu sampai ke Song dan Qian. Tempat yang selalu hujan adalah kode untuk pemandian umum.
Mereka pun memeriksa semua pemandian umum di kota itu, hingga Song sampai di pemandian umum ibunya Falcon. Dia mengetahuinya dari alat bantu dengar yang digunakan ibunya Falcon. Song menyuruh Qian untuk minta bantuan polisi setempat. Kemudian dia menyiapkan pistol serta borgol. Dia pun mendekati Falcon di kolam santai. Akhirnya Song bisa melihat wajah asli Falcon untuk pertama kalinya. Apalagi Falcon juga kelihatan agak kaget dengan kedatangannya. Song mencoba mengulur waktu dengan mengajak Falcon bicara. Tapi Falcon segera sadar dan mereka pun berkelahi di situ. Setelah pertarungan yang sangat sengit, Song mampu mengalahkan Falcon dan menangkapnya. Falcon masih penasaran dengan perkataan Song yang gak kedengaran pas lagi disandra di awal film tadi. Song ngasih tahu kalau waktu itu dia bilang bahwa dia akan menggigit Falcon dan dia tidak akan pernah melepaskannya. Setelah penangkapan itu, Falcon dipenjara selama 224 hari sebelum akhirnya dia dieksekusi mati. Rekannya juga dieksekusi mati di tempat terpisah. Film pun tamat. Nah, gimana alur ceritanya? Jika ada usul dan saran bisa tulis di kolom komentar. Mimin minta maaf jika ada kata yang salah. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.